Helikopter alami kendala teknis, Kapolda batal kunjungi Kabupaten Maibrat. Antrian BBM merupakan hak warga Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 11 November 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, berdesak-desakan saat mengantri pasar murah yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, seorang ibu rumah tangga tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Korban pun kemudian diangkat oleh petugas untuk mendapat penanganan medis. Kayak begini, dua orang lebaran. Sejak pagi ratusan warga Kota Sorong berbondong-bondong mendatangi tenda yang didirikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat yang sedang menggelar pasar murah di halaman kantor Wali Kota Sorong, sebagian dari upaya pemerintah daerah Provinsi Papua Barat menekan inflasi atau kenaikan harga barang. Di tengah berlangsungnya pasar murah, ratusan warga berdesak-desakan untuk mendapat kupon, namun tiba-tiba terlihat ada seorang ibu rumah tangga terjatuh dan pingsan hingga tidak sadarkan diri. Korban pun langsung diangkat oleh dua petugas personil kepolisian dan Satpol PP guna mendapat perawatan medis. Menurut Ibu Ija, dirinya sudah mengantri sejak pukul 7 pagi, namun hingga pukul 11.30 belum berhasil menukarkan kupon kartu keluarganya dengan kupon untuk membeli sepaket sembako. Banyaknya orang yang berdesakan tidak teratur, bahkan ada yang menginjak kakinya padahal dirinya mengidap sakit gula dan darah tinggi, membuatnya jatuh pingsan di dalam tenda petugas. Tadi antrian nomor 3. Antrian nomor 3. Terlalu banyak orang kah ibu? Iya, dan tulis kaki langsung. Oh, tulis ibu kaki. Iya, saya ada gula dengan darah tinggi. Sementara itu, pelaksana tugas Kadis Perindak Provinsi Papua Barat, Eriks Ayatanoi, mengakui banyaknya warga yang mayoritas ibu-ibu pingsan saat mengantri akibat tidak tertib. Pelaksanaan pasar murah ini telah dilaksanakan di Kota Manokwari dan Kota Sorong guna membantu masyarakat memperoleh sembako dengan harga murah dengan sistem subsidi dari pemerintah. Dengan kita mensubsidi sebagian harganya. Jadi kalau gula 1 kilo, beras 10 kilo, minyak goreng 1 liter dan tepung 1 kilo itu harga di dulu kita bayarnya sekitar termasuk dengan biaya distribusinya. Kalau di dulu 158 sekian tambah biaya distribusinya itu sekitar 161.000. Jadi kita subsidi 161, kita jualnya cuma 100.000. Pasar murah ini dilaksanakan hingga tanggal 9 November 2022. Masyarakat yang ingin membeli sembako murah wajib membawa fotokopi kartu keluarga untuk ditukarkan dengan kupon untuk membeli sepaket sembako seharga Rp100.000 dan telur ayam lokal 1 ram seharga Rp35.000. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga, beserta dua pejabat utama, akhirnya membatalkan kunjungannya ke Kabupaten Maibrat setelah helikopter yang ditumpangi mengalami kendala teknis ketika berada di udara. Ditemani dua pejabat utama Polda Papua Barat, yakni Karo Ops dan Irwasda, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga akhirnya membatalkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Maibrat. Pembatalan ini bukan tanpa sebab, karena helikopter yang ditumpangi Kapolda sempat mengalami sedikit gangguan ketika berada di udara. Padahal helikopter tersebut sudah berada di udara kurang lebih 10 menit. Namun pilot dan co-pilot yang mengetahui adanya gangguan langsung memutuskan untuk kembali mendarat di Bandar Udara Rendani karena tidak mau mengambil resiko. Setibanya di bandara, Kapolda beserta dua pejabat utama langsung masuk ke ruang tunggu VIP sambil menunggu perbaikan oleh teknisi. Setelah lebih dari 1 jam,
pilot dan kopilot menemui Kapolda dan memberitahukan bahwa helikopter milik Polri itu tidak bisa terbang dan harus diperbaiki. Terkait pembatalan kunjungan kerja ke Kabupaten Maibrat, Kapolda Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan bahwa tujuannya ke Kabupaten Maibrat adalah untuk membawa bahan makanan kepada petugas kepolisian yang sedang berjaga di wilayah tersebut, termasuk di wilayah Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Sekaligus memantau situasi keamanan di wilayah Maibrat pasca penyerangan yang dilakukan KKB beberapa saat lalu. Namun Kapolda tetap akan membawa bahan makanan tersebut setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar dalam waktu dekat. Bahan-bahan makanan itu untuk diberikan kepada anggota-anggota BRIMOB yang berada di lokasi atau di tempat-tempat strategis yang kita tempatkan untuk menjaga keamanan dan menjaga masyarakat yang ada di titik-titik tertentu di Maibrat. Ada beras, ada supermie, ada makanan kaleng yang bisa bertahan lama, dimanfaatkan oleh anak-anak kita di lapangan. Kapan nanti ada? Hari ini kan bahasan kapan? Ya karena hari ini heli ada sedikit trouble. Tadi mekanik dari helikopter minta waktu kepada saya untuk membutuhkan trouble, nanti setelah itu saya akan dikontak, kita akan berangkat kembali. Saat ini akan terus melakukan pendekatan kepada jajarannya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melayani masyarakat baik di kota maupun di wilayah pedalaman. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pokok dan juga harga barang kebutuhan lainnya, Menteri Dalam Negeri akan melakukan monitoring dana evaluasi terhadap inflasi. Paulus Waterpau berharap kegiatan tersebut harus diikuti kepala daerah dan juga semua pimpinan Forkopimda di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat kepada pimpinan organisasi perangkat, kepala daerah dan juga pimpinan lembaga vertikal yang ada di Papua Barat. Untuk bersama fokus terhadap inflasi yang setiap hari secara perlahan terus meningkat. Untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok dan juga harga barang kebutuhan lainnya, setiap hari Senin, Menteri Dalam Negeri akan melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan seluruh pemerintah di seluruh Indonesia. Untuk itu, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau mengajak semua kepala daerah kabupaten kota, pimpinan OPD dan juga pimpinan lembaga vertikal yang ada di Papua Barat untuk dapat mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara daring. Hal tersebut dilakukan agar ke depan ada kerjasama agar bersama bisa menjaga kestabilan harga bahan pokok dan juga harga kebutuhan bahan lainnya. Karena memang ada pertemuan-pertemuan, rapat-rapat yang harus saya hadiri. Memang hal yang sementara ini menjadi prioritas pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri. Bapak Menteri Dalam Negeri setiap hari Senin itu memimpin langsung monitoring dan evaluasi terhadap inflasi, perkembangan inflasi yang ada di daerah-daerah, baik kabupaten, kota, maupun di provinsi. Oleh karenanya saya berharap Senin besok itu pimpinan OPD harus ikut, termasuk para bupati, wali kota, dan jajarannya harus ikut. Saya berharap juga nanti Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Pak Kabinda, kita semua ikut. Ya, Pak Ketua, ada waktu kita ikut, Pak. Karena begini, inflasi ini sekarang dianggap menjadi prioritas setelah penanganan COVID ya. Itu diharapkan ada kerja bareng, kerja bersama antara kita semua berkaitan dengan bagaimana menjaga kestabilan daripada harga-harga, baik harga bahan pokok maupun harga-harga yang lain.
Waterpau menambahkan, bulan Oktober 2022, inflasi tertinggi di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Penyebabnya adalah harga tiket penerbangan, komoditi lainnya adalah harga ikan merah, ikan ekor kuning, dan bahan pokok adalah beras. Bila terjadi kenaikan harga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Saya kasih contoh, bulan Oktober ini inflasi tertinggi di Papua Barat itu di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Penyebabnya adalah meningkatnya harga tiketing penerbangan. Yang kedua, meningkatnya harga ikan merah. Ketiga, meningkatnya harga ikan ekor kuning. Kemudian bahan pokoknya adalah beras yang terus merambat naik. Bila terjadi kenaikan harga, maka akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Daya belinya terganggu, volumenya juga terganggu. Biasa dapat 1 ekor, mungkin menjadi separuh ekor. Biasa dapat separuh ekor menjadi 1/4 ekor, dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi kehidupan dalam keluarga-keluarga menghitung belanja mereka dari penghasilan yang mereka punyai dan pengeluaran yang mereka harus dapatkan atau lakukan. Diharapkan respon cepat kepala daerah di kabupaten kota dan juga pimpinan OPD serta organisasi lainnya untuk menjaga kestabilan harga dengan melakukan sidak agar tidak ada penimbunan bahan pokok dengan tujuan meningkatkan harga karena kelangkaan bahan pokok di pasaran. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Waterpau menegaskan antrian BBM di Papua Barat merupakan hak masyarakat Manokwari, sehingga bagi kendaraan yang bukan berplat nomor polisi PB diharapkan tidak dilayani pengisian bahan bakar. Hal tersebut ditegaskan penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, di mana untuk mengurangi kemacetan saat masyarakat melakukan antrean BBM dan juga menjaga agar tidak terjadi kelangkaan BBM. Pesan tegas yang disampaikan Paulus Waterpau bahwa inflasi di Papua Barat saat ini berada di angka 4, sekian persen di bawah rata-rata nasional. Diharapkan untuk semua stakeholder menjaga kestabilan harga dengan melakukan intervensi. Salah satu yang menjadi sorotan penjabat gubernur yaitu antrean BBM. Dikatakan sebenarnya BBM di Papua Barat khususnya di Kabupaten Manokwari itu adalah hak warga Manokwari Papua Barat, yang berarti kendaraan berplat nomor Papua Barat yang berhak antri untuk mendapatkan BBM. Diharapkan kepada Polda dan Kodam 18 Kasuari untuk melihat hal tersebut. Karena masih banyak kendaraan dari luar Papua Barat yang antri untuk mengisi BBM. Diharapkan pengisian BBM difokuskan kepada kendaraan yang berplat nomor Papua Barat atau PB. Masih di bawah rata-rata nasional. Kemarin sempat kita dapat penghargaan karena di bawah 3%. Tapi sekarang sudah di angka 4, sekian persen, tapi masih di bawah rata-rata 5% dari rata-rata nasional. Saya berharap kita tetap upayakan bersama untuk jaga kestabilan ini, bahkan bila perlu kita bisa laksanakan intervensi hingga bisa nanti menurunkan harga-harga. Semisal saja saya melihat ini Pak Kapolda, nanti ada bantu Pak Kasdam, teman-teman semua, antrian BBM ini sebenarnya kalau kita mau buka itu haknya rakyat Manokwari. Artinya mobil-mobil mereka yang berasal dari Papua Barat yang punya hak mengisi BBM. Tadi sebentar saya lewat, saya lihat banyak mobil-mobil di luar Papua Barat yang antri juga. Harus diberikan keyakinan itu. Diberikan keyakinan pada mereka bahwa mereka yang punya mobil
bukan asal Papua Barat tidak dilayani. Hal ini dinilai sangat penting karena berkaitan dengan pendapatan daerah. Kendaraan mengisi bahan bakar di Papua Barat, namun bayar pajaknya ke daerah lain, tegas Paulus Waterpauw. Saya minta Pak Kapolda tegas operasi ini, karena itu ada kepentingannya dengan kenaikan pendapatan kita. Karena apa? Mereka isi BBM mengambil hak rakyat Papua Barat, padahal mereka bayar pajak ke daerah lain. Begitu. Yang salah siapa? Ya Dora yang salah, saya tersalah. Mari kita sosialisasikan. Saya minta teman-teman media kasih warning kepada saudara-saudara. Nanti kita akan himbau, ya, kita himbau secara resmi, Pak Kapolda, himbau secara resmi bahwa yang memiliki kendaraan yang tidak masuk dalam catatan daerah Papua Barat, ya, artinya tidak pindah dimutasi ataupun diterbitkan STNKB-nya oleh pemerintah Papua Barat, tidak akan dilayani dalam rangka pengisian BBM. Begitu. Ya, ini kita harus lakukan untuk mendinamisasi kebutuhan dan kerisauan sekaligus daripada warga masyarakat kita di Papua Barat ini. Baik, itu sedikit tambahan dan saya sekedar untuk mengingatkan bahwa inflasi hari ini dia merangkak naik terus dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan. Kami juga sudah lakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi krisis pangan. Ya. Diharapkan semua pemerintah didukung oleh seluruh stakeholder yang berada di Papua Barat untuk melihat hal tersebut, agar dapat mencegah kelangkaan dan juga peningkatan harga di setiap bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, sebanyak 200 angkutan umum yang beroperasi di 7 trayek di wilayah Kabupaten Sorong menerima bantuan subsidi BBM sektor transportasi dalam penanganan dampak inflasi tahun 2022 dari pemerintah Kabupaten Sorong. Pemerintah Kabupaten Sorong melaunching penyaluran bantuan subsidi BBM sektor transportasi angkutan umum untuk 7 trayek di wilayah Kabupaten Sorong, Papua Barat baru-baru ini. Subsidi BBM berupa kupon itu diperuntukkan bagi angkutan umum yang sudah terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong sebanyak 200 kendaraan. Penyerahan bantuan subsidi BBM diserahkan langsung penjabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso di alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong. PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat meski di Indonesia punya penduduk yang begitu banyak, urutan keempat di seluruh dunia, namun negara mampu memberikan perhatian serius kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sorong. Indonesia punya penduduk yang begitu banyak, urutan keempat di seluruh dunia. Tapi bangsa kita, negara kita bisa mampu memberi perhatian yang serius kepada masyarakat kita, terutama di semua sektor, baik perhubungan, darat, laut, udara, tapi juga dalam bentuk bantuan-bantuan bapok atau bantuan tunai langsung dan lain sebagainya. Ini bukti komitmen dan keseriusan negara, pemerintah kepada masyarakat, ya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada negara karena negara masih bisa bijaksana dan bisa membantu kita. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Kenny Baldus mengatakan bantuan subsidi BBM bagi transportasi angkutan darat senilai 770 juta lebih untuk penanganan dampak inflasi tahun 2022.
Ia menjelaskan penerimaan bantuan BBM subsidi transportasi angkutan darat yang terdaftar sebanyak 200 angkutan umum yang dibagi berdasarkan 7 trayek jauh seperti Klamono, Makbon, subsidi BBM per hari Rp80.000, sementara trayek dekat Aimas, SP, dan Mariat per harinya Rp50.000. Telah dilakukan refocusing anggaran kurang lebih 700 juta lebih untuk penanganan dampak inflasi, khususnya untuk sektor transportasi angkutan umum. Kita di Kabupaten Sorong itu ada 200, sesungguhnya ada 250, kurang lebih 252 angkutan umum orang. Kita bagi berdasarkan trayek. Ada yang jalur paling jauh tuh Makbon, Klamono, itu mereka punya subsidi per hari itu Rp80.000. Kalau yang dekat di Aimas, kata SP, termasuk Mariat Gunung itu Rp50.000 per hari. Ini kita bagi di beberapa SPBU. Jadi mereka ini sudah dibayarkan ke SPBU, tinggal mereka datang tukar kupon saja. Sementara itu, salah satu pemilik angkutan umum, Yeremisa Manibela, menyambut baik kebijakan pemerintah yang telah memberikan subsidi BBM karena ia menilai bantuan tersebut sangat menunjang mereka di saat terjadi kenaikan harga BBM. Mungkin bantuan ini sangat menunjang kita, mungkin mengurangi dengan harga BBM yang harganya cukup naik, tapi dengan bantuan ini ya mengurangi bantuan tersebut seperti BBM yang sangat naik. Jadi ya puji Tuhan, terima kasih banyak buat pemerintah Kabupaten Sorong, terutama untuk dinas perhubungan. Biarlah salah satu bantuan ini menjadi berkat buat kita supir taksi dari 7 tempat wilayah yang tadi sudah diterima oleh bantuan yang sudah diserahkan oleh Bapak APJ Bupati. Dari Kota Sorong, Michael Jasman melaporkan. Saudara, mendukung pemulihan ekonomi nasional di daerah, Polda Papua Barat menggelar workshop pemahaman legalitas usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, dan masyarakat, di mana para pengusaha sekaligus membuat NPWP untuk pembuatan nomor induk berusaha. Kabupaten Manokwari dan juga yang kami hormati. Kegiatan workshop pemahaman legalitas usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, dan masyarakat diprakasai langsung oleh OKRH Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat. Kegiatan yang berlangsung di ruang PI Nemo Polda Papua Barat, Jumat 11 November 2022, dibuka langsung oleh Wakapolda Brigjen Pol Patrick Renwarin. Kapolda Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan, kegiatan dilakukan hari ini merupakan salah satu program Kapolri, yaitu peningkatan ekonomi nasional. Agar para pelaku UMKM ini yakin, meskipun mereka pelaku ekonomi bawah, namun memiliki surat yang jelas menunjukkan nomor wajib pajak, email, dan identitas yang terdaftar sebagai pelaku usaha. Sehingga ke depan, program bantuan dari pemerintah pusat ke daerah dapat mempermudah para pelaku ini mendapatkan bantuan. Juga kita memenuhi program Quick Wins-nya Pak Kapolri ya. Itu salah satu program Pak Kapolri itu adalah kita melakukan peningkatan ekonomi nasional. Jadi salah satunya yang kita lakukan ekonominya harus mereka yakin pada dirinya bahwa mereka itu adalah pelaku ekonomi meskipun kelas dasar, tapi mereka memang diakui ada jelas. Ada nomor pokok wajib pajaknya, ada emailnya, ada identitas nomor HP-nya, yang di mana mereka berada. Memang kan jelas warga negara mana, ATP-nya ada, kakaknya ada, dilengkapi semua tadi saya lihat itu, dan didaftarkan menjadi pribadi yang berhak melakukan usaha. Dan dengan pelaku usaha yang lain bisa mendapatkan bantuan jika ada. Dan kalau misalnya pemerintah, nanti kan sekarang program-program bantuan pemerintah dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan. Pemerintah daerah itu nanti akan lebih gampang untuk memberikan bantuan kepada mereka, karena jelas yang dibantu siapa, usahanya apa, NPWP-nya jelas. Persyaratannya sudah ada. Sementara itu, Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol Patrick Renwarin menyampaikan,
Apa yang baru dilakukan Kepolisian Papua Barat guna menciptakan ekonomi di Papua Barat khususnya di Manokwari. Dengan begini, bisa mengetahui jumlah data pengusaha yang ada saat ini di Manokwari. Kita hari ini bisa menciptakan suasana baru, terutama di dalam perputaran ekonomi di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Karena polisi ini hanya tidak punya data yang lengkap. Hari ini ada berapa banyak pengusaha yang lagi sekarat napas satu-satu posa. Tidak tahu, yang tahu tuh beliau-beliau ini. Tapi tugas kita harus bikin lancar pengusaha-pengusaha pun napas, supaya jangan posa lagi. Baik, saya kira itu yang saya mau kasih tahu. Berbagai macam persoalan yang dihadapi para pelaku UMKM di masa pandemi COVID-19 yang melanda Papua Barat, salah satu faktor yang dapat mengangkat pemulihan nasional adalah dari sektor UMKM. Dan ini menjadi perhatian Kapolda Papua Barat, sehingga menjadi atensi khusus Dirkrimsus untuk melaksanakan pembinaan kepada seluruh pelaku UMKM di Papua Barat. Dirkrimsus Polda Papua Barat, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu mengatakan pihaknya turun langsung menjemput para pelaku UMKM yang ada di pinggir kota Manokwari. Dan kemudian mereka dibawa ke Polda untuk diberikan pelayanan secara gratis, yaitu pelayanan pembuatan email dan MPWP. Karena rata-rata para pelaku usaha ini belum memiliki semuanya. Padahal ini merupakan syarat untuk pembuatan nomor induk berusaha atau NIB yang disederhanakan oleh Presiden Joko Widodo. Berarti baik, untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Bapak Kapolda Papua Barat, di mana beliau memerintahkan kepada kita, khususnya jajaran Krimsus, untuk melakukan pembinaan kepada UMKM. Ya, sebagaimana diketahui oleh Bapak Kapolda, beliau menyampaikan bahwa pada saat ini masa pandemi COVID itu para pelaku usaha itu lagi mengalami berbagai macam persoalan. Kondisi negara lagi mengalami krisis. Nah, salah satu faktor yang dapat mengangkat pemulihan ekonomi nasional itu adalah dari sektor UMKM. Nah, ini yang menjadi perhatian Bapak Kapolda, sehingga pada hari ini beliau memerintahkan kepada kita dari Krimsus untuk melaksanakan pembinaan ya kepada seluruh pelaku UMKM dengan cara kita menjemput para pelaku UMKM itu dengan menggunakan bus. Posisi mereka jauh, ya, kita jemput dengan bus dan kemudian kita hadirkan di Polda. Dan setelah itu sampai di Polda, kita akan memberikan pelayanan kepada mereka gratis, yaitu pelayanan pertama adalah pelayanan pembuatan email, ya, karena rata-rata masyarakat pelaku usaha ini mereka belum punya email. Nah, kemudian yang kedua, kita juga membantu pembuatan NPWP. Karena rata-rata mereka para pelaku usaha ini juga belum punya NPWP. Padahal, teman-teman, email NPWP itu dibutuhkan syarat untuk pembuatan nomor induk berusaha atau NIB. Dahulu, yang namanya orang ingin berusaha itu buat persyaratannya banyak. Harus bikin SIUP, harus bikin TDP, dan lain-lain. Nah, semenjak Undang-Undang Cipta Kerja... Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, sementara itu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Manokwari merasa senang dan bisa terbantu dengan kegiatan yang dibuat Polda Papua Barat untuk memiliki nomor induk berusaha yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kabupaten Manokwari dan juga yang kami hormati serta kami. Hal itu disampaikan pelaku usaha asal Pravi yang mengikuti workshop pemahaman legalitas usaha mikro kecil menengah. Ali menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang telah membantu mereka dalam pengurusan izin usaha yang dibuat langsung oleh Kepolisian Daerah Papua Barat. Sebagai warga Manokwari, bantuan yang dibuat Polda Papua Barat tidak dipungut biaya dan diberikan secara gratis kepada seluruh para pelaku UMKM di Manokwari. Nama dulu.
Nama saya Muhammad Ali dari SP2 Kabupaten Manokwari, dan saya berterima kasih kepada Bapak Presiden. Pada hari Jumat ini kita sudah dari Bapak Kapolda untuk melayani masyarakat yang sudah membantu masyarakat bahwa hari ini mereka sudah melaksanakan kegiatan membantu izin usaha dan sangat cepat dan tepat. Pada hari ini kita sebagai warga Manokwari, Papua Barat sangat luar biasa atas bantuan Bapak Kapolda Papua Barat khususnya. Bayar ke tidak? Gratis? Alhamdulillah dari Bapak Kapolda, dan terima kasih Bapak Presiden dan khususnya Kapolda Papua Barat, tidak dipungut bayaran 1% pun, dan antusias kepada masyarakat pada hari Jumat ini luar biasa dan sangat luar biasa, dan terima kasih banyak Bapak Presiden khususnya dan Kapolda Papua Barat. Hal senada pun disampaikan Artanti atas dukungan pemerintah yang sudah membantu masyarakat dalam pengurusan surat izin usaha bagi mereka. Karena dengan begini, mampu mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Nama saya Artanti dari SP2 Makassar. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kapolda, dan Kapolri Manokwari yang telah membantu masyarakat Manokwari dalam rangka itu pengurusan izin usaha untuk masyarakat Manokwari. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Presiden Jokowi, Kapolri, dan Kapolda. Workshop pemahaman legalitas usaha mikro kecil menengah UMKM dan masyarakat akan kembali dilaksanakan Polda Papua Barat dengan mengundang ratusan para pelaku usaha di Manokwari agar memiliki surat izin yang benar-benar terdaftar di pemerintah. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, untuk membangun seni dan budaya agar dapat diketahui oleh generasi penerus, haruslah dibangun sejak dini, yakni ketika anak berada pada pendidikan anak usia dini. Melakukan pembangunan di Kabupaten Manokwari bukan hanya pada pembangunan secara fisik, namun pembangunan fisik pun sangat penting. Seperti halnya pembangunan di bidang seni budaya. Bupati Manokwari, Hermus Indo, dalam sambutannya pada pembukaan pentas seni yang diselenggarakan oleh Pokja PAUD Kabupaten Manokwari, menyampaikan pembangunan di bidang seni dan budaya harus ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini, sehingga mereka bisa mengetahui nilai-nilai budaya. Kita membangun, tidak hanya membangun di sektor lain, tetapi seni dan budaya juga harus tetap menjadi perhatian kita untuk kita membangunnya. Dan kesenian kita juga harus sudah tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mengenal budaya kita. Jangan sampai anak-anak banyak yang sudah besar mereka tidak mengenal budaya kita dan mereka menjadi orang yang tidak mengenal budaya. Ini bagi saya hal yang penting kita lakukan hari ini untuk anak-anak kita, menanamkan nilai-nilai budaya, pengenalan budaya kita kepada anak-anak dan menanamkan rasa cinta akan daerah ini, rasa cinta akan kebudayaannya masing-masing, dan tidak berbangga dengan kebudayaan dari negara lain, tapi kita cinta akan kebudayaan kita. Bukan hanya membangun seni dan budaya kepada generasi sejak usia dini, namun Bupati dalam sambutannya juga menyampaikan agar membangun pendidik yang berkualitas dan juga hal-hal yang baik harus dilakukan sejak anak berusia dini. Memang kualitas penyelenggaraan pendidikan kita harus dimulai dari usia dini. Jadi segala sesuatu yang positif memang harus ditanamkan dari sekarang. Kalau mau tunggu untuk SMP atau SMA perguruan tinggi ini kita sudah lambat. Jadi saya kira menanamkan ilmu yang baik, disiplin yang baik, segala sesuatu yang baik
Lebih lanjut disampaikan Bupati, membangun nilai seni dan budaya serta pendidikan yang berkualitas sejak usia dini demi terwujudnya generasi emas, maka seluruh institusi pendidikan anak usia dini di Manokwari harus terselenggara dengan baik. Bupati berharap kegiatan seperti ini tidak hanya terlaksana di tahun ini, di tahun-tahun mendatang juga harus terlaksana dalam membentuk generasi plus, yakni generasi yang berkualitas di segala bidang. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke-124 dan menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak usia dini, Pokja PAUD Kabupaten Manokwari menggelar pentas seni bagi siswa-siswi PAUD se-Kabupaten Manokwari. Masih dalam suasana Hari Jadi Kabupaten Manokwari ke-124 tahun, Pokja Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Manokwari menggelar pentas seni bagi siswa-siswi PAUD di Kabupaten Manokwari. Kegiatan pentas seni berlangsung sehari di Manokwari City Mall, dibuka oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Turut hadir dalam pentas seni PAUD, Sekda Kabupaten Manokwari, Kepala Dinas Pendidikan, pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari, serta para kepala TK, PAUD, dan juga guru. Nyonya Febelina Indo dalam laporannya menyampaikan, pentas seni yang mengusung tema Membangun Generasi Emas Tanpa Batas di Kabupaten bertujuan untuk menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak sejak usia dini. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Manokwari yang ke-124 tahun. Menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak, antara lainnya adalah nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional, agar menjadi anak yang kreatif, mandiri, berkarakter mulia, serta pasar global. 2. Membantu satuan pendidikan mempersiapkan dalam mengikuti akreditasi. Sementara itu, Bupati Manokwari dalam sambutannya sebelum membuka pelaksanaan pentas seni menyampaikan sesuai moto perintah, yakni Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari. Maka membangun generasi sejak usia dini juga menjadi kewajiban bersama. Manokwari untuk semua berbicara pembangunan yang berkeadilan untuk semua manusia, baik tua, muda maupun anak-anak. Jadi kita tidak hanya membangun orang dewasa saja atau anak-anak muda kita saja, tapi anak-anak kita juga harus kita mempunyai program untuk bisa membangun mereka. Kita juga tidak hanya membangun manusia yang sempurna saja, tetapi juga membangun yang disabilitas. Dan juga kita membangun tidak hanya laki-laki, tapi juga membangun perempuan. Dari pembangunan berbasis gender. Tetapi juga kita tidak hanya membangun di kota, kita juga membangun di pedesaan. Jadi hakikat dari Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari seperti itu. Juga tidak hanya pemerintah daerah yang menyelenggarakan pembangunan itu, tapi pemerintah daerah harus memberikan kesempatan kepada semua pihak dan juga semua masyarakat, bahkan semua organisasi yang menjadi mitra kerja pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari untuk berpartisipasi menyelenggarakan program pemerintahan dan juga pembangunan di daerah ini dengan sebaik-baiknya. Selaku pemerintah, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Bunda PAUD dan juga Pokja PAUD yang memberikan kesempatan kepada anak usia dini berpartisipasi dalam kegiatan memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari. Bupati berpesan, mengurus anak-anak menjadi tanggung jawab bersama. Pada kesempatan yang sama, Pemda Manokwari memberikan bantuan hibah melalui dana alokasi khusus guna mendukung kegiatan pusat kegiatan gugus PAUD sebesar 5 juta rupiah. Pentas seni yang berlangsung sehari diikuti oleh 271 peserta yang merupakan perwakilan dari 83 satuan pendidikan di 9 pusat kegiatan gugus.
Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2022, TNI Angkatan Laut Koarmada 3 melaksanakan upacara dan tabur bunga di atas KRI Teluk Wondama 527 di perairan Sorong, Papua Barat. Hari Pahlawan 10 November tahun 2022 diperingati dengan upacara dan tabur bunga yang dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah yang berlangsung di Geladak Eli KRI Teluk Wondama 527. Upacara dan tabur bunga Hari Pahlawan 10 November dihadiri penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso, Kapolres Sorong, Kasrem 181 Praja Viratama Sorong, Ketua Jala Senasri, dan Ketua PKK Sorong, serta perwakilan siswa SMP Negeri 16 Kabupaten Sorong. Upacara yang berlangsung sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur berlangsung penuh hikmat dan diakhiri dengan tabur bunga dari atas kapal KRI Teluk Wondama 527 di perairan Sorong oleh Pangkoarmada 3 bersama Bupati Sorong. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah mengatakan upacara yang berlangsung di atas kapal KRI Teluk Wondama 527 agar para peserta bisa mengenal nama kapal KRI Teluk Wondama yang berasal dari nama asal Papua Barat. Lebih lanjut kata Panglima, meski sebagai penerus bangsa yang tidak berjuang pada masa lalu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, sudah patutnya penerus bangsa tidak boleh melupakan jasa-jasa para pahlawan dan menjadikan mereka sebagai teladan dan semangat untuk terus membangun di tanah, khususnya di Kabupaten Sorong. Hari ini kita bersama dengan Kabupaten Sorong, dengan Bapak Bupati, kita melaksanakan upacara memperingati Hari Pahlawan tahun 2022 ini. Sengaja hari ini kita melaksanakan tabur bunga di laut. Harapannya kita juga sebagai generasi penerus yang mungkin tidak ikut berjuang masa lalu untuk kemerdekaan, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa para pahlawan dan kita menjadikan mereka sebagai teladan dan semangat kita untuk terus membangun, terutama khususnya di tanah Papua, dan lebih khusus lagi di Kabupaten Sorong sini. Sementara penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso mengatakan sebagai generasi bangsa Indonesia, jasa para pahlawan harus dihormati dengan tabur bunga di laut sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan bangga para pahlawan yang telah mempertaruhkan dan memperjuangkan jiwa dan raga merebut Indonesia dari negara penjajah. PJ Bupati Sorong menambahkan generasi hari ini harus bertanggung jawab untuk mengisi cita-cita negara, pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran harus menjadi tujuan utama. Kita harus menghormati dan menghargai para pejuang. Setiap tahun kita lakukan itu. Tapi yang sangat istimewa hari ini adalah Hut Pahlawan yang ke-77 hari ini. Kami semua ada di sini sebagai pemimpin Indonesia, pemimpin negara, pemimpin yang ada di wilayah Papua Barat, Kabupaten Sorong. Kami harus mengikrarkan itu di atas kapal Teluk Wondama ini. Dan hari ini Bapak Pangkoarmada 3 kami beri apresiasi sekali membuat kejutan untuk Hut Pahlawan ke-77 hari ini, dan kami semua ada di sini bisa menikmati bahari negeri yang indah ciptaan Tuhan, anugerah Tuhan yang bukan kekayaan Indonesia yang kita banggakan. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, merayakan HUT Nasdem ke-11 tahun 2022. Saudara, merayakan HUT Nasdem ke-11 tahun 2022, DPW Nasdem Papua Barat membagikan 500 sembako kepada 10 panti asuhan di Manokwari. Dari bantuan yang diberikan, diharapkan dapat menunjang kebutuhan di asrama. 11 November 2022, Partai Nasdem genap berusia 11 tahun. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memeriahkan perayaan HUT Partai Nasdem. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Papua Barat bersama DPD dan DPC serta Garnita Papua Barat melakukan bakti sosial dengan membagikan sembako sebanyak 500 paket kepada 8 pesantren dan 2 sekolah Alkitab, yaitu Pesantren Hidayatullah Andai, Darussalam, Darut Taqwa, Matla Ufala, Salafiyah, Darun Najah, Nurul Jana Kampung Jawa, Laharoy Andai, dan Sekolah Alkitab Arfai.
Septi Sanusi, Wakil Ketua DPW Nasdem Papua Barat, mengatakan peringatan HUT Partai Nasdem ke-11 tahun 2022, DPW Partai Nasdem memberikan sembako kepada 10 panti asuhan yang berada di Kabupaten Manokwari, dengan harapan sembako yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan anak-anak di pesantren. Mewakili Ketua DPW Nasdem Papua Barat dan juga Garnita Papua Barat, ada Ketua DPD Kabupaten Manokwari dan DPC dari 9 distrik yang ada di Kabupaten Manokwari. Hari ini kami melakukan kegiatan menyongsong HUT Partai Nasdem yang ke-11, itu tepat besok tanggal 11. Dan ulang tahun juga yang ke-11. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan dari DPW Papua Barat, Garnita Papua Barat, dan juga DPD Kabupaten Manokwari, termasuk DPC, yaitu melakukan pembagian penyaluran bantuan sembako kepada 10 pesantren yang tersebar di Kabupaten Manokwari, dan pembagian 500 paket bantuan sembako kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Manokwari. Bantuan ini merupakan kepedulian Partai Nasdem kepada masyarakat yang membutuhkan, benar-benar yang mau membutuhkan. Dan kami tidak lihat dari banyaknya bantuan, tetapi inilah inisiatif dari Garnita DPD Kabupaten Manokwari dalam rangka menyongsong ulang tahun yang ke-11 Partai Nasdem di DPW Provinsi Papua Barat Kabupaten Manokwari. Eko Titis Budiono, salah satu pengasuh pondok, mengatakan banyak terima kasih kepada Partai Nasdem. Dengan bertambahnya satu usia Partai Nasdem yang ke-11 tahun, Nasdem tetap berjalan dan menjadi partai yang dicintai masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Titis Budiono, pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah SP5, mengucapkan banyak terima kasih kepada Partai Nasdem, kepada Bapak Gubernur yang diwakili oleh teman-teman. Mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-11 Nasdem tetap berjalan, tetap oke, tetap eksis, kedepannya lebih baik lagi dan semakin sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan dengan diberikan sembako kepada masyarakat di Manokwari, khususnya 10 panti asuhan, dapat menjadi berkat untuk anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Tim Liputan melaporkan. Saudara, HUT Partai Nasdem ke-11, DPW Partai Nasdem Papua Barat merayakan secara sederhana. Ketua DPD Partai Nasdem Teluk Bintuni berharap kader Nasdem di Papua Barat harus segera bergerak untuk menjadi yang terdepan. 11 November 2022 merupakan hari keramat buat Partai Nasdem. Karena tanggal 11, bulan 11 dan ulang tahun yang ke-11, Partai Nasdem di seluruh Indonesia merayakan hari jadinya dengan berbagai acara. Khusus di DPW Partai Nasdem Papua Barat, dirayakan secara sederhana di kantor sekretariat Partai Nasdem Papua Barat. Dalam acara tersebut, hadir Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Teluk Bintuni, Ketua Garnita Papua Barat, Garda Muda, dan juga simpatisan Partai Nasdem. Ketua DPD Nasdem Kabupaten Teluk Bintuni, Petrus Kasyu, dalam arahannya mengatakan, acara peringatan HUT Partai Nasdem ke-11 yang dirayakan secara sederhana menjadi motivasi bagi seluruh kader Nasdem di Papua Barat untuk segera bergerak agar agenda besar untuk menjadi pemenang pada pemilihan presiden, gubernur, DPR RI, hingga DPR provinsi dan juga kabupaten kota. Sederhana Partai Nasdem
hari ini di sekretariat ini menjadi motivasi supaya teman-teman yang lain juga melihat bahwa ya, kita sudah mulai bergerak ini, tidak tenang-tenang, tidak diam-diam. Karena kita punya agenda besar. Pertama, kita harus punya presiden. Kalau kita tidak punya presiden, udah partai ini tidak ada apa-apanya. Yang kedua, kita harus menguasai kursi legislatif DPR RI, provinsi, dan kabupaten kota. Targetnya disampaikan oleh Ketua Umum bahwa kita harus bisa mencapai runner up. Ya. Di media kita lihat orang sampaikan, para buser-buser ataupun komentator bilang, atau para pengamat mengatakan bahwa Partai Nasdem tergerus jauh. Tetapi itu kalau kita lihat sejarah selama ini, antara hasil survei dengan kenyataan itu beda jauh. Ya, jadi kita pun tidak secara penuh menerima hasil survei, tapi kita juga melihat kondisi di lapangan. Partai Nasdem naik terus, dan saya yakin bahwa gelora yang didorong oleh kehadirannya kita punya calon presiden Bapak Anies Baswedan itu akan mendorong elektabilitas Partai Nasdem. Lebih lanjut disampaikan, ketika berada di Partai Nasdem, berarti kita berada di tempat yang benar. Kita tidak boleh terlambat, saat ini seluruh kekuatan Nasdem dari tingkat pusat hingga ranting harus mulai bekerja keras. Jelas kita ada di tempat yang benar. Kita ini tersesat di jalan yang benar yang tadi saya bilang. Kita semua ada di Partai Nasdem. Saya juga melihat bahwa ya biasanya orang Jawa bilang melempem karena dingin-dingin saja. Nanti sudah dekat-dekat baru kita mulai gerak. Itu terlambat. Yang lain sudah duluan di sana. Saya sudah keliling-keliling sampai di Sorong Selatan, sampai di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, ya ke Kaimana, ke Fakfak, ke Manokwari Selatan, Tambrau, itu sudah geliat-geliat partai lain sudah bergerak. Kalau kita lambat, ya kita tinggal pilih ampas saja, orang bilang begitu. Jangan lupa. Terima kasih buat Ibu Ketua Garnita, Kakak Debi, dan teman-teman yang hari ini memberikan warna. Kalau tidak ada Garnita punya ide, mungkin kita tidak ada di tempat ini. Dan sekretariat ini sepi-sepi saja. Padahal ini ada momen besar ini, momen kebersamaan, momen hari ulang tahun yang dirayakan. Harusnya kita rayakan, harusnya kita bergembira. Ya. Tapi syukurlah hari ini, sekalipun dalam kesederhanaan, mungkin dengan momen ini akan menunjukkan kepada yang lain bahwa Partai Nasdem masih eksis. Ya. Kita harus punya presiden, kita harus punya DPR RI, kita harus punya gubernur. Dengan momen HUT Partai Nasdem ke-11, DPW Nasdem Papua Barat harus bersinergi melaksanakan kunjungan ke kabupaten kota untuk memberikan semangat kepada DPD Partai Nasdem Kabupaten Kota hingga ke cabang, agar ke depan bisa menjadi partai pemenang di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Lanjut makan, kalau yang mau pinang. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 11 November 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.